Salam kakak-kakak semua dimanapun kakak-kakak berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam acara ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan dalam sekolah minggu di tempat kakak-kakak masing-masing berada, dan kita akan membahas pada saat ini Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10, tentu dengan tema Paskah. Kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, dan nanti kita akan juga mendengarkan beberapa ide penyampaian firman Tuhan ini di tiap-tiap kelas. Ada Kak Yeni, Kak Pernawan, dan juga Kak Novinda. Nah, mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena ada waktu untuk kami bersama-sama bersiap untuk melayani. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih ketika berbagi ide-ide, penyampaian cerita, agar kami boleh benar-benar mendapatkan kesiapan lebih lagi dalam pelayanan kami. Kami siap dalam Kristus. Amin. Saya akan mengajak kakak-kakak untuk bersama-sama menggali firman Tuhan dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Pada hari Minggu pagi, waktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kakak-kakak yang terkasih, inilah bahan Alkitab yang kita sama-sama akan sampaikan kepada adik-adik, tentu dalam tema Paskah. Dan kita hari ini bersama-sama akan coba memperdalam setiap bagian dari firman Tuhan yang Tuhan boleh percayakan untuk kita akan sampaikan kepada adik-adik. Saya mau mengajak kita untuk melihat ayat per ayat dalam firman Tuhan ini. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama, maka kita akan menemukan bahwa ada Maria yang sedang tentunya berduka, yang mau datang ke kubur Yesus. Jadi disebutkan di ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Jadi penggalan kalimat hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap menunjukkan ada rasa hormat yang luar biasa dari Maria, sekaligus kesedihan yang mendalam. Rasa hormat karena dia mau datang ke kubur itu untuk melakukan sebuah tradisi ritual bagi jenazah. Di Injil yang lain disebutkan bahwa ia ingin memberikan rempah-rempah, merawat jenazah itu, ya. Tapi juga adalah rasa hormat sekaligus juga duka yang mendalam. Ya. Banyak keluarga yang kehilangan atau orang-orang yang kehilangan teman-teman terdekatnya meratap di kubur di mana jenazah dimakamkan. Jadi ada duka yang mendalam. Pagi-pagi benar pada hari itu ya adalah hari pasca hari Sabat. Jadi dalam situasi yang begitu berat, Maria Magdalena di dalam teks kita ini datang untuk benar-benar mau menunjukkan sikap hormat dan mengungkapkan kesedihannya. Di ayat yang kedua disebutkan, lalu ketika ia berada di sana, ia melihat bahwa kuburnya itu, batu penutup kubur itu, telah diambil dari kuburnya. Jadi
ada sesuatu yang mengejutkan buat Maria pada saat itu. Maka responnya pada ayat yang kedua disebutkan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus. Jadi kata berlari-lari ini menunjukkan keterburu-buruan dan begitu tergesanya dia karena ini sesuatu yang mengejutkan dan dia harus menyampaikan kepada para murid-murid. Dan mungkin Petrus dan murid-murid yang dikasihi ini adalah orang-orang yang terdekat, yang paling utama yang Maria pada saat itu mau sampaikan ya apa yang menjadi kegelisahannya ini. Dan dia menyampaikan begini, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus sebenarnya sudah berulang-ulang mengatakan soal hari kebangkitan ini ya, pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Tapi Maria Magdalena pada saat itu nggak teringat sedikit pun tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia hanya mengatakan kepada Simon Petrus bahwa Tuhan telah diambil orang. Coba kita lihat reaksi para murid yang diberikan kabar ini ya. Di ayat yang ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur itu. Jadi mereka langsung berangkat juga melihat apa yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Di ayat yang keempat, keduanya berlari bersama-sama, jadi ini sama-sama pengen cepat-cepat melihat apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena itu benar atau tidak. Dan disebutkan ada yang berlari lebih cepat, menunjukkan bahwa sebenarnya ini situasi yang nggak gampang sih ya pada waktu itu ketika Tuhan Yesus ditangkap. Semua orang murid, semua orang para pengikut Kristus juga menjadi orang-orang yang takut mungkin ya, karena kalau gurunya ditangkap disalib, mungkin saja mereka bisa mendapatkan hal serupa. Maka berlari keluar rumah untuk mencari atau melihat apa yang dikatakan Maria Magdalena itu ada sebuah gambaran keberanian. Dia perlu punya keberanian untuk keluar pada saat itu. Nah, menariknya, rekan-rekan, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Petrus, maupun juga murid yang lain ini, ya, mereka sama sekali tidak mengingat pesan Tuhan Yesus tentang kebangkitan. Ini penting banget ya. Mereka sama sekali nggak. Sekalipun sebelumnya Tuhan Yesus sudah berulang-ulang menyatakan soal kebangkitan, tapi peristiwa itu nggak membuat mereka ingat. Mungkin saja karena situasi menekan problem besar karena kehilangan guru, apalagi proses kematian Tuhan Yesus begitu sadis pada saat itu. Jadi beban membuat para murid ini tidak mengingat pengajaran Tuhan Yesus. Seringkali kita juga begitu ya, karena ada beban yang begitu luar biasa, kita nggak lagi mengingat apa yang harusnya kita lakukan sebagai murid Kristus. Coba kita lihat ya, dari ayat selanjutnya dalam teks kita ini ya. Dalam kisah kita ada bukti kebangkitan di seputar kubur ya. Ketika Petrus dan murid yang lain ini sampai, maka disebutkan bahwa di sana kain kapannya terletak di tanah. Ya, jadi ini sudah jatuh pastinya ya. Ini salah satu bukti karena sebenarnya kain itu harusnya ada di tempat di mana jenazah itu diletakkan begitu ya. Ini sudah ada di tanah ya. Lalu yang kedua di ayat 7 disebutkan, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di kain kapan itu, tapi agak ke samping dan sudah tergulung. Jadi kalau jatuh ke tanah saja sih sebenarnya mungkin ya jatuh gitu ya. Tapi kalau digulung pasti ada seseorang yang melakukannya. Sedangkan dalam tradisi orang-orang Yahudi ya tidak ada orang yang mau memegang jenazah pada hari Sabat. Kan itu hari pertama ya minggu itu ya. Pas hari Sabat pasti nggak ada yang pegang nih. Kita ingat ya peristiwa kebangkitan Lazarus, nggak ada yang berani pegang juga. Dia keluar ya, begitu dipanggil Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, kisah ini juga menegaskan bahwa nggak mungkin kalau ada yang menggulung kain kapan itu, karena ini baru hari pertama nih, selesai Sabat, dan Sabat nggak mungkin ada orang memegang jenazah. Jadi teks ini mau mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata banget. Nyata banget. Jadi dikala para murid nggak ingat, ini ada bukti, ini kebangkitan yang nyata. Kain pelunya ada digulung, dan kain kapannya ada di tanah. Ini sesuatu terjadi pasti. Nah, penutup kisah kita menyebutkan di ayat yang ke-8, murid yang pertama kali datang itu, ia melihat dan percaya. Dan kata percaya ini menunjukkan bahwa ada perubahan.
Dia memberikan keterangan sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci. Ya, jadi mereka lalu mulai ingat nih soal kebangkitan, ya. Dan mereka coba mengingat kembali dan mereka mulai percaya nih, ya. Dan karena kepercayaan itu mereka pulang, disebutkan di ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dan berita ini pasti membuat proses di mana perubahan-perubahan juga terjadi pada hidup para murid-murid yang lain, ya, termasuk juga mungkin Maria Magdalena. Rekan-rekan, inilah yang menjadi gambaran bahwa ada pemahaman yang menjadi baru. Mungkin ketika mereka mendengar isi kitab suci yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka ya sambil lalu aja karena mereka punya fokus yang lain, ya. Tapi peristiwa kebangkitan ini membuat mereka lalu mempunyai pemahaman baru akan kitab suci. Jadi pikiran para murid ini terbuka, ya. Dan kalau bicara soal keterbukaan para murid ini, maka kita menemukan dari alur ayat 1 sampai dengan 10 bahwa ada situasi tidak memahami karena takut, karena beban. Maria Magdalena, Petrus, murid yang lain ini juga tidak memahami soal kebangkitan. Tapi lalu ada kebangkitan yang nyata, buktinya kain peluhnya tergulung. Dan lalu ada pemahaman baru. Jadi alur 3 hal ini yang kita mau sampaikan kepada adik-adik bahwa ada beban, orang menjadi tidak percaya, tapi kebangkitan Tuhan itu nyata, dan ada pemahaman baru. Dan kita mau mengajak adik-adik supaya menjadi anak-anak yang percaya akan hari kebangkitan itu. Dan kita mau supaya adik-adik di kelas balita misalnya, mereka mengetahui kisah tentang bangkitnya Tuhan Yesus dalam versi Yohanes ini, ya. Lalu di kelas kecil, kelas besar, kita ingin supaya anak-anak juga memiliki semangat kebangkitan yang membarui hidupnya, ya. Kalau sekarang lagi situasi mungkin bergumul karena situasi keluarga di tengah pandemi, ya, mungkin ada mama yang kehilangan pekerjaan, atau ada anggota keluarga yang sakit, atau ada yang bahkan berpulang, mungkin sedih, dan mereka harus memiliki keyakinan bahwa Kristus itu bangkit. Seperti Maria yang sedih, lalu mendapatkan bukti kebangkitan, mereka mengalami sebuah pembaruan pemahaman akan isi kitab suci. Inilah yang kita akan sampaikan kepada adik-adik di bahan kita, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 dalam tema Paskah. Kakak-kakak, kita akan melanjutkan untuk berbagi ide-ide penyampaian cerita ini di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema Paskah. Dan kita sudah membahas firman Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama menemukan ide untuk menyampaikan pesan Alkitab ini kepada adik-adik di tiap kelas. Dan kita akan bersama-sama dengan Kak Yeni untuk menemukan ide bagi kelas balita. Kak Yeni adalah jemaat di GKI Pengadilan Bogor, seorang penggiat anak, aktif di jaringan pelayanan anak, dan banyak lagu-lagu yang luar biasa, lagu-lagu anak yang dia ciptakan. Nah, Kak Yeni akan berbagi untuk kelas balita. Silakan Kak Yeni. Selamat bertemu kembali kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, kali ini saya akan memberikan beberapa ide untuk mengajar kepada anak-anak kelas balita dan batita, dan ini adalah beberapa ide yang akan saya sampaikan. Sesuai dengan pokok bahasan yang tadi sudah dijelaskan,
Natsnya berasal dari Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan tujuan pelajaran kita untuk adik-adik kelas Batita dan Balita adalah agar anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Maka berdasarkan tujuan tersebut, ada ayat hafalan yang kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu dari Lukas 24 ayat 6a. Selain kita bisa mengajarkan ayat hafalan ini dengan cara anak-anak mengikuti kalimatnya, maka kita juga bisa menyampaikannya dalam bentuk lagu ya, lagu yang sangat singkat. Misalnya, lagu disertai gerakan ya kakak-kakak untuk memudahkan anak-anak menghafal ayat. Saya berikan contohnya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saya ulangi lagi ya, Lukas 24 ayat 6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Nah, jadi dengan sepenggal lagu tersebut, anak-anak kita harapkan dengan mudah menghafalkan Lukas 24 ayat 60a. Lalu, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, berikut adalah salah satu usulan yang saya sampaikan sebagai pendahuluan. Jadi di sini ada angka 1 sampai 10. Ini bisa digunakan untuk kelas balita. Sebagian mereka sudah sekolah ya, jadi mungkin sudah mulai belajar menghitung. Dan kalau untuk kelas batitanya bisa kita perkecil nanti kakak-kakak sampai angka 1 sampai dengan 5 saja. Tugasnya anak-anak apa? Tugasnya anak-anak diminta untuk mencari di antara angka 1 sampai 5 ataukah angka 1 sampai 10, angka manakah yang tidak ada di slide atau di papan atau di alat peraga yang kita buat. Sehingga dengan demikian kita bisa menghubungkan angka yang tidak ada, yaitu angka 3 sebagai pendahuluan untuk menjelaskan tentang peristiwa Paskah, bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu, pendahuluan lain yang bisa kita gunakan adalah kita bisa mengulang cerita atau peristiwa Jumat Agung yang juga sudah diikuti oleh anak-anak pada hari Jumatnya melalui pengulangan ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan kemudian menyerahkan nyawanya. Ini salah satu contoh ya, saya menggunakan boneka 2 dimensi, ada gambar Tuhan Yesus dan juga ada boneka 2 penjahat yang disalibkan ya. Nanti di sini kita bisa mengulang singkat saja tentang peristiwa yang terjadi pada Jumat Agung. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan peristiwa di mana pada pagi-pagi benar perempuan-perempuan menengok kubur Tuhan Yesus dan ternyata pintu kubur sudah terbuka. Dan kita bisa juga menceritakan secara singkat perjumpaan tentang Maria Magdalena bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian saya juga memiliki ide cerita yang mana peristiwa Paskah ini kita bisa hubungkan dengan satu judul, yaitu hari yang sedih dan hari yang gembira. Cerita ini terdiri dari beberapa urutan peristiwa di mana anak-anak kita ajak untuk mengingat kembali beberapa peristiwa yang menyedihkan, lalu nanti yang membuat mereka gembira. Misalnya kita mulai dari
situasi yang ada sekarang di mana masih ada pandemi COVID-19, masih ada yang sakit, mungkin ada juga yang meninggal. Selain itu juga kita bisa bertanya kepada adik-adik peristiwa apa sajakah yang mereka alami pada bulan ini atau pada minggu-minggu sebelum merayakan Paskah yang membuat mereka sedih, mungkin kehilangan mainan, mainannya rusak, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada peristiwa hari yang sedih. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang sangat baik, yang selalu menolong orang, mengajar banyak orang itu harus ditangkap, padahal tidak mempunyai kesalahan apapun. Lalu Tuhan Yesus harus diadili dan akhirnya keputusan dari Pontius Pilatus yang sangat disambut baik oleh para pemimpin agama dan orang-orang pada saat itu adalah Tuhan Yesus yang tidak bersalah diberi hukuman mati dengan cara disalib. Dan ini tentu saja membuat semua murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga sangat bersedih, termasuk kita. Kalau membaca dan mengikuti peristiwa tentang penderitaan Tuhan Yesus, kita juga sangat bersedih. Apalagi sampai di peristiwa ini ya, maka secara singkat kita juga bisa mengulang kisah Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus juga harus dipaku tangan dan kakinya. Dia mengalami ejekan, mengalami banyak penderitaan, dan itu membuat kita sedih. Lalu, apa hari yang gembira yang membuat kita dan juga para murid Tuhan Yesus bergembira atau bersuka cita? Pagi-pagi benar ketika mereka melihat pintu kubur sudah terbuka, ada malaikat yang menyampaikan berita sukacita. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Jadi kita bisa mengulangi lagi ayat hafalan yang tadi kita ajarkan kepada adik-adik. Ini berita yang menggembirakan, meskipun pada saat mendengar pertama kali, perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena ragu apakah benar Yesus yang sudah mati itu bisa hidup kembali, bisa bangkit kembali. Dan hari yang gembira itu juga kemudian dibuktikan dengan penampakan Tuhan Yesus kepada para murid. Apakah kepada Maria Magdalena, apakah kepada Kleopas dan temannya dalam perjalanan ke Emmaus, kepada murid-murid Tuhan Yesus, di mana mereka diyakinkan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Lalu hari yang menggembirakan itu juga adalah ketika Tuhan Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya, ia hidup selama-lamanya. Tugasnya sudah selesai di dunia ini untuk mengampuni dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Maka Tuhan Yesus kembali ke rumahnya, ke tempat asalnya, yaitu di surga. Sehingga murid-murid termasuk kita semua dan anak-anak bergembira, bersuka cita, karena kita punya jaminan bahwa kita pun juga akan menerima hidup kekal, hidup yang menyenangkan selama-lamanya di surga. Dengan peristiwa Paskah ini tentu hati kita menjadi gembira, karena meskipun kita masih ada di dunia ini, tetapi kita tidak sendirian. Kita ditemani oleh Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Berikutnya kakak-kakak, usulan aktivitas yang mungkin bisa kita gunakan yaitu membuat pop-up Yesus bangkit. Jadi kartu yang polanya juga kakak-kakak sudah bisa lihat di sini. Bangkitan Tuhan Yesus, ada kubur juga di sana. Dan ada kartunya yang mana nanti ketika kita
lipat kemudian dibuka, maka kartu ini akan muncul. Anak-anak bisa dibantu, didampingi oleh orang tua atau kakak-kakak guru sekolah minggu dalam menempelkan, menggunting, dan mereka bisa mewarnai sendiri. Lalu aktivitas selanjutnya mungkin ini juga bisa kita gunakan, yaitu puzzle tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Ini juga mudah karena tidak terlalu kecil potongan-potongannya. Nanti tentu guru-guru sekolah minggu bisa memberikan contohnya di papan atau di slide yang kita buat, lalu adik-adik sudah bisa mengikutinya dengan menempelkan atau memasangkan sendiri atau merangkai puzzle-puzzle ini. Nah, selanjutnya kakak-kakak, saya juga ada ide aktivitas Paskah ini dengan kreasi batu, di mana kakak-kakak bisa juga mengajak adik-adik untuk mewarnai batu koral ya, lalu kita bentuk seperti hati. Nah, saya mewarnai berdasarkan buku tanpa kata, di mana setiap warnanya ada makna atau artinya. Warna kuning menceritakan tentang kasih Allah, itu sebabnya Tuhan mau datang ke dunia untuk apa? Untuk menghapus dosa kita atau menebus kita dari dosa. Ya, warna hitam itu menggambarkan hati kita yang kotor karena dosa. Dosa hanya bisa dihapuskan oleh pertolongan Tuhan melalui penderitaannya, sehingga ada warna merah yang mengingatkan tentang darah Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 7b mengatakan, dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Maka setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, kita beralih kepada batu putih, dosa kita dihapuskan, hati kita menjadi bersih, Tuhan Yesus tinggal di dalamnya, dan warna hijau mengajak kita untuk hidup menyenangkan Tuhan. Seperti pohon yang bertumbuh, maka kita pun juga semakin lama semakin mengenal Tuhan melalui Alkitab, pelajaran-pelajaran Alkitab yang kita ikuti bersama, sehingga melaluinya kita bisa bertambah-tambah melakukan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Itu kira-kira idenya untuk 3 contoh aktivitas Paskah yang mungkin bisa kakak-kakak pilih untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah lagu sesuai dengan yang diusulkan dalam kurikulum, maka lagu temanya adalah Yesus bangkit soraklah. Yesus bangkit soraklah, haleluya. Dan ada satu lagu lagi yaitu Tuhan Yesus telah bangkit. Lagunya gampang sekali kakak-kakak. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus bangkit hari ketiga. Tuhan Yesus telah bangkit. Saya ulangi lagi ya. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Yesus bangkit hari ketiga. Tuhan Yesus telah bangkit. Baik kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah beberapa ide yang mungkin bisa membantu kakak-kakak mempersiapkan pelajaran kita untuk memperingati hari yang sangat penting, yaitu Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bersiap. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni untuk ide yang disampaikan untuk kelas Batita Balita. Dan kita akan melanjut ke kelas yang berikut, kelas kecil. Ada Kak Purnawan nantinya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kembali lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 1-10 dengan tema Paskah. Kita sudah mendengarkan ide cerita di kelas kecil, kelas balita maksud saya, dan sekarang kita akan bersama-sama menemukan ide di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Ada Kak Purnawan. Kak Purnawan ini adalah anggota jemaat di GKI Klaten dan bagian dari penerbit renungan harian Footprint yang membawa adik-adik untuk mengenal seluruh bagian Alkitab. Ini menarik sekali. Dan Kak Purnawan adalah seorang pegiat anak dengan ide-ide kreatif. Dan ini pasti ada ide kreatif lagi nih di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Silakan Kak Purnawan. Hai, ketemu lagi dengan saya Purnawan Kristanto dari Lembaga Pelayanan Anak Footprints. Kali ini saya akan mengajak kakak-kakak untuk mempersiapkan diri untuk mengajar bagi kelas kecil. Adapun tujuan pengajaran untuk anak-anak kelas kecil adalah supaya anak-anak memiliki semangat kebangkitan Kristus yang memperbaharui hidupnya. Nah, saya menyarankan kakak-kakak mulai pengajaran dengan membuat object lesson, yaitu tentang kubur yang kosong. Caranya bagaimana? Berikut ini caranya. Nah, di dalam Paskah biasanya kita mengenal telur ya, telur sebagai lambang dari Paskah. Mengapa kita memakai simbol telur untuk Paskah? Karena ada keyakinan bahwa telur itu melambangkan kehidupan baru ya. Di dalam telur ini yang kelihatannya tidak ada kehidupan, ketika dirami selama beberapa waktu, maka nanti akan muncul kehidupan baru. Nah, itu melambangkan juga kebangkitan Kristus yang tadinya kelihatannya sudah mati, tidak ada kehidupan di dalamnya, tapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit lagi dari kematian. Ada kehidupan baru setelah kematian. Nah, kita akan memakai telur Paskah ini sebagai lambang untuk kebangkitan Kristus. Nah, di zaman sekarang ada juga telur ya, namanya surprise egg. Mengapa? Karena di dalam telur ini biasanya ada hadiah-hadiahnya. Ada hadiah-hadiah yang tersembunyi sehingga membuat kita penasaran dan juga nanti terkejut melihat hasilnya ya. Ini ada 2 telur Paskah ya, ada isinya di dalamnya. Nah, apa yang ada di dalam telur ini ya? Kita mau lihat. Nah, kelihatannya dari luar tidak ada apa-apa ya, tapi kalau kita buka ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Kita lihat bersama-sama. Wow, ternyata di dalamnya ada Doraemon. Telur yang satu kali ini bukan bercerita tentang hadiah yang ada di dalamnya, tapi kita melihat ya, di sini sudah ada hadiah di dalamnya. Nah, kita umpamakan telur ini adalah goa tempat Yesus dimakamkan. Ya, Yesus dimakamkan di dalam sebuah goa di dalamnya. Nah, hari pertama ketika dia dimakamkan di dalam gua, itu masih ada di dalamnya. Yesus disemayamkan dan jenazahnya ada di dalam gua ini. Kemudian hari kedua, apakah masih ada? Wow, hari kedua masih ada jenazah atau tubuh Yesus yang ada di dalam makam ini. Lalu kita lihat hari ketiga, pagi-pagi benar apa yang terjadi? Wow, sudah tidak berbunyi, tidak ada isinya kayaknya. Mari kita lihat ya. Kita buka, apakah masih ada jenazah Yesus di dalamnya, tubuh Yesus di dalamnya? Mari kita buka. Wow, ternyata sudah kosong.
Nah, ini menandakan bahwa Yesus yang tadinya dikuburkan di dalam gua, itu dia sudah bangkit. Dia sudah meninggalkan kuburnya yang sekarang sudah kosong. Nah, demikian kita bisa memakai telur ini untuk menjadi objek lesson. Lalu bagaimana caranya ya? Caranya yang kita butuhkan pertama-tama itu adalah dua telur ya, ada dua telur yang ada di sini, tapi sebenarnya nanti ada telur ketiga ya. Telur ketiga adalah di sini ya, dipasang di kemudian ditempel dengan selotip. Ini sudah ada isinya, yang di sini ada isinya. Kemudian yang ini itu ada isinya, yang satu, kemudian yang kedua kosong. Yang kedua kosong ya. Nah, cara berceritanya itu adalah dengan menutup telur ini supaya tidak kelihatan ya, dengan jaket lengan panjang. Kemudian kita bercerita dengan telur yang pertama, kita guncang-guncangkan, ada isinya. Kemudian telur yang kedua di tangan kiri kita guncang-guncangkan ya, karena tadi ada telur yang sudah disembunyikan, maka yang berbunyi sebenarnya telur yang ini. Nah, kita bercerita dengan kita mengguncangkan lengan kita supaya anak-anak percaya bahwa ini ada isinya ya, ada isinya. Kemudian pada hari pertama kita guncangkan dengan tangan kiri, hari kedua kita guncangkan dengan tangan kiri, kemudian hari ketiga kita goncangkan dengan tangan kanan dan tidak berbunyi karena memang kosong. Baru setelah itu kita buka. Gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kakak-kakak dapat memulai cerita dengan mengajak anak-anak membaca Alkitab. Namun kali ini saya menawarkan sebuah ide baru, yaitu dengan membaca Alkitab bersama-sama, yaitu dengan melihat video. Nah, di dalam video ini nanti sudah ada subtitle dari bacaan Alkitab, sehingga anak-anak bisa langsung menyimak di dalam videonya. Videonya dapat diunduh pada link deskripsi ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, setelah itu kakak-kakak mulai bercerita seperti biasanya. Kemudian di akhir dari cerita itu kakak-kakak mulai masuk ke dalam penerapan, yaitu tentang pembaharuan hidup. Nah, supaya anak-anak dapat mengerti apa itu pembaharuan hidup, maka kita dapat memakai object lesson berikut ini. Nah, object lesson yang kedua itu adalah
tentang pembaruan hidup. Caranya bagaimana? Sampaikan seperti ini kepada adik-adik ya. Adik-adik, ini adalah air yang jernih, yang belum tercemar apa-apa, air putih. Pada awalnya hidup kita seperti ini ya. Kita hidup suci, murni, dan hidup dalam kekudusan. Namun karena manusia memberontak kepada Allah, maka hidupnya tercemar oleh dosa. Ya, yang tadinya putih bersih seperti ini, dia menjadi tercemar, menjadi kotor seperti ini. Nah, Allah menghendaki agar kita itu menjadi suci kembali, menjadi murni kembali dengan cara disucikan oleh Allah dan juga mengalami pembaruan budi sehingga kita meninggalkan dosa-dosa. Nah, Allah dengan Roh Kudus-Nya dan karya penebusan Kristus itu akan menyucikan kita sehingga yang tadinya kotor, yang tadinya hidupnya pekat oleh dosa akhirnya bisa berubah kembali menjadi murni. Inilah yang disebut dengan pembaruan budi. Nah, apa rahasianya? Nah, rahasianya sebagai berikut ya. Bahan-bahan yang digunakan itu adalah air bersih biasa, air putih biasa. Kemudian untuk warna yang coklat seperti ini, yang perlambang dosa ini, kita menggunakan betadin. Ya, kita teteskan betadin ke dalam gelas yang lain yang sudah kita isi dengan air putih. Kemudian kita teteskan betadinnya supaya berubah menjadi coklat seperti ini ya. Kita teteskan beberapa tetes sehingga berubah warna. Kemudian gelas yang ketiga kita ambil pemutih pakaian seperti ini ya, pemutih pakaian yang kemudian kita tuangkan dalam gelas ketiga ya. Gelas ketiga ini berfungsi untuk menjernihkan. Nah, cara untuk memainkannya itu adalah dengan tadi air yang sudah putih, kemudian kita tuangi dengan air yang sudah kita beri betadin. Kemudian kalau ini sudah berubah menjadi coklat, kemudian tuangkan gelas yang ketiga yang isinya adalah Baiklin, sehingga nanti warnanya yang di sini yang kotor itu akan berubah menjadi putih kembali atau jernih kembali. Nah, setelah itu ajak anak-anak untuk membuat aplikasi apa yang dapat dilakukan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengirimkan atau menayangkan TTS ya, teka-teki silang seperti yang ada dalam gambar ini. Kemudian anak-anak diajak bersama-sama untuk mengisi TTS ini. Semua pertanyaan di dalam TTS ini mengajak anak-anak untuk mencari lawan kata dari sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh manusia. Setelah itu anak-anak diajak untuk memilih satu saja yang akan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang disebut sebagai pembaruan hidup. Nah, misalnya yang tadinya takut menjadi berani, kemudian tadinya berantakan menjadi rapi, yang tadinya kasar menjadi lembut dan sebagainya. Nah, di luar ini juga mereka juga boleh untuk membuat komitmen sendiri. Jadi tidak terbatas pada TTS ini. Yang penting mereka mengambil komitmen untuk melakukan pembaruan hidup di dalam hidup mereka sehari-hari. Nah, demikian anjuran persiapan mengajar sekolah minggu untuk kelas kecil. Semoga ini membantu kakak-kakak di dalam mengajar. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih Kak Purnawan sudah berbagi ide untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita sudah punya 2 ide nih ya. Nah, sekarang kita akan melanjut ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990
450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10, dan temanya adalah Paskah. Kita sudah bersama-sama mendengarkan ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita dan kelas kecil, dan sekarang kita akan mendengarkan ide penyampaian cerita ini di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Ada Kak Novinda yang akan berbagi di kelas ini ya. Kak Novinda ini adalah anggota jemaat di GKI Cianjur dan mengajar musik di SMP dan SMA di Sekolah Dian Harapan Village, dan dia melayani juga sebagai koordinator musik di Gereja Christ Chapel Karawaci. Nah, sekarang kita akan menemukan ide bersama dengan Kak Vinda. Silakan Kak Vinda. Hai kakak-kakak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan men-sharingkan ide untuk kakak-kakak membawakan renungan Paskah yang terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 untuk anak-anak sekolah minggu kelas besar, kelas 4 sampai 6 SD dengan tema Kebangkitan Kristus Memperbarui Hidupku. Tujuannya yang pertama adalah anak-anak diharapkan dapat memahami kebangkitan Kristus itu benar-benar terjadi dalam sejarah manusia. Jadi bukan cerita fiktif atau dongeng belaka, tapi itu benar-benar terjadi. Yang kedua adalah anak-anak dapat merefleksikan kebangkitan Kristus yang memberikan hidup baru bagi umatnya, yaitu kita semua. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang alur cerita. Jadi dalam penyampaian firman Tuhan nanti, kita akan mengawali dengan menanyakan, kakak-kakak dapat menanyakan materi minggu lalu, atau bisa juga menanyakan apa sih yang membuat Paskah tahun ini berkesan untuk adik-adik sekalian. Gitu. Dan yang berikutnya kita akan main game sedikit, games tebak film. Nanti akan ada beberapa gambar, anak-anak akan menebak judul filmnya. Dari situ kita akan bawa sampai ke kata kuncinya transformasi atau perubahan. Karena tadi kebangkitan Kristus mengubahkan hidup kita, jadi kita akan bawa sampai di situ. Lalu alur yang berikutnya adalah saya kasih nama history. Jadi bukan hanya history sejarah, tapi history atau kisahnya Allah. Jadi kita akan melihat dulu nih kisahnya Allah tuh seperti apa sih. Makanya kisah Allah tuh dekat dengan kita loh. Itu bukan cerita dongeng atau cerita khayalan aja, tapi benar-benar terjadi. Kita akan mengawalinya dengan membaca ayat yang tadi Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Lalu kita akan mempelajari pesannya. Ini lebih ke mungkin kakak-kakak yang mendeliver dan memastikan atau mengkonfirmasi ke anak-anak apakah mereka mengerti atau perlu dijelaskan kembali, intinya seperti itu. Lalu yang alur ketiga adalah God's story in my story. Jadi kalau tadi kita belajar tentang kisahnya Allah dari pembacaan kita, lalu kita ke aplikasinya. Bagaimana kisah Allah itu atau penebusan yang Tuhan lakukan, kematian dan kebangkitannya itu mempengaruhi hidup kita itu seperti apa. Nah, ini akan lebih ke aplikasi. Nanti melalui diskusi, refleksi, dan juga bisa ditutup dengan ayat hafalan atau lagu penutup. Oke, saya akan mulai dengan intro dulu. Nah, di bagian sini kakak-kakak bisa langsung mengambil atensi anak-anak gitu ya. Ayo kita mau main dulu nih sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau main tebak film. Siapa di sini yang gak suka nonton film? Pasti semuanya suka. Nah, kakak-kakak bisa mengawali seperti itu. Tebak film, ini gampang banget nih. Udah ada gambarnya, kata kuncinya. Adik-adik tinggal menjawab, ini kira-kira film apa ya? Gitu. Nanti kakak-kakak metode untuk memilih anak-anak, adik-adiknya, atau misalnya mau menunjuk atau meminta volunteer dari adik-adik, dipersilakan kepada kakak-kakak. Gitu. Ini ada gambar pertama, ada sponge, lalu yang berikutnya ada under the sea, ada laut nih, kira-kira apa nih? Kita tunggu respon dari adik-adik, boleh raise hand, atau boleh langsung unmute, atau menuliskan jawabannya di meeting chat, itu kakak-kakak silakan sesuaikan dengan kondisi kelas sekolah minggunya masing-masing. Gitu. Lalu kita reveal jawabannya nih, oke, betul, SpongeBob SquarePants, siapa yang pernah nonton? Misalnya kayak gitu, boleh dibuat lebih cair begitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lalu soal yang kedua, saya mempersiapkan 3 pertanyaan.
Kalau kakak-kakak mau menambahkan atau mengurangi, silahkan ya kakak-kakak disesuaikan saja. Ini gambar yang kedua, ada gambar ramen, terus ada tangan kayak jutsu gitu. Wah, ini yang cowok-cowok kayaknya pasti tahu nih, bisa dipancing seperti itu. Ada ramen jutsu, jawabannya adalah Naruto. Bener nih, siapa yang masih nonton Naruto sampai sekarang? Boleh ditambahkan pertanyaan seperti itu. Lalu soal yang terakhir, ada mobil, lalu ada gambar robot. Ini kira-kira film apa ya yang mobil terus ada robot? Mobilnya jadi robot atau robotnya jadi mobil atau tentang apa nih gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang tidak tahu, tapi sepertinya sih anak kelas 4, kelas 6 masih tahu dengan film ini ya. Transformer, oke, bener nih Transformer. Siapa yang nonton Transformer? Bisa juga ditanya, tentang apa sih Transformer itu? Nanti persilahkan anak-anak untuk menjawab secara random, nanti baru kita arahkan ke pertanyaan ini. Apa sih arti kata transform? Coba misalnya disuruh cari atau disuruh tanya mama papa di kanan kirinya, atau kalau ada kakak di dekat dia begitu ya, dia ketika lagi sekolah minggu terus ada kakak yang menemani, boleh tanya. Atau kakak-kakak juga dapat menyederhanakan kalau misalnya anak-anak bingung transform tuh apa? Transform tuh kurang lebih berubah atau berganti. Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri berubah atau berganti? Nah, seperti itu. Jadi kita guide sampai ke transform. Lalu kita masuk ke pembacaan hari ini. Kakak-kakak juga bisa meminta anak-anak untuk baca ayat Yohanes 20 ayat 1-10 ini bergantian. Misalnya boleh ditunjuk satu-satu, atau kakak-kakak nanti bisa menuliskan ayatnya, bacaannya di dalam PPT ini. Jadi boleh diedit-edit, silahkan disesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Setelah membaca, kata kunci dari Yohanes 20 ayat 1-10 itu membahas tentang kebangkitan Yesus. Nah, kakak-kakak bisa guide dengan pertanyaan lagi. Anak-anak kelas 4, kelas 6, kita sudah bisa pancing dengan banyak pertanyaan, dan pasti mereka juga punya banyak pertanyaan. Yesus bangkit nih dari bacaan kita. Bangkit dari apa ya? Atau kenapa bangkit ya? Bangkit dari apa? Nah, itu bisa ditanyakan. Bisa juga minta adik-adik untuk menjawab. Yesus bangkit dari apa? Nah, kita bisa terus arahkan ke Yesus bangkit dari kematian. Oke, tapi Tuhan kan maksudnya nggak berbuat dosa, Tuhan nggak ngapa-ngapain, kenapa harus mati? Siapa sih yang sebenarnya mati? Gitu ya, kita bisa jawab, Tuhan bangkit dari menebus kita dari kematian kita. Kok kita yang mati? Nanti kita bisa ada tanya jawab juga responsif seperti itu dengan anak-anak. Kita adalah manusia yang berdosa, dan di Alkitab dituliskan upah dosa adalah maut atau mati. Jadi sebenarnya kita yang mati nih. Tapi apa yang Tuhan lakukan, Tuhan yang tidak berdosa itu, Tuhan yang menebus kita dari dosa, gitu ya. Tuhan telah mematikan kematian kita. Nah, kakak-kakak boleh cari kata-kata atau frasa yang lebih sederhana untuk menjelaskan ke adik-adik, gitu ya. Jadi Tuhan atau Yesus Kristus yang telah mematikan kematian kita yang harusnya mati, tapi Tuhan selamatkan. Dan Kristus bukan hanya mati menggantikan kita, tapi ia juga bangkit. Gitu ya. Tuhan mana tuh yang keren banget kayak Tuhan kita, mati dan bangkit untuk menebus dosa kita. Menebus kita dari dosa, sehingga kita memiliki hidup baru karena Kristus. Kita punya hidup baru karena Kristus yang menyelamatkan kita. Kristus mati, Kristus bangkit, dan kita punya hidup yang baru karena kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kira-kira Yesus Kristus mati ketika beberapa tahun yang lalu itu beneran atau cerita yang bohongan ya? Misalnya kakak-kakak boleh memastikan itu lagi. Tentu saja itu benar-benar terjadi, sehingga kita hari ini masih bisa sekolah minggu, kalian masih bisa bersama dengan keluarga, masih bisa sekolah. Karena apa? Karena anugerah keselamatan, karena hidup baru yang Tuhan kasih itu. Nah, boleh diarahkan sampai ke situ. Lalu ada transisi antara ini, yang tadi adalah bagian history, gitu ya. Kita mau masuk ke aplikasinya, God Story in My Story, kita jembatani dengan ini dulu, dengan hidup baru. Tadi kan kebangkitan Kristus memberikan kita hidup baru. Kakak-kakak bisa memberikan pertanyaan lagi, hidup baru tuh gimana ya menurut adik-adik? Mungkin boleh kasih waktu, minta adik-adik menjawab, lalu kakak-kakak guide sampai ke jawaban ini. Hidup baru itu berarti kita mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci.
gitu. Terus mungkin akan ada pertanyaan, loh kok Tuhan membenci sih Kak? Misalnya gitu. Atau kalaupun tidak ada pertanyaan seperti itu, kakak-kakak juga bisa menjelaskan. Membenci apa yang Tuhan benci? Tuhan itu membenci dosa. Oleh karena itu, ia mati dan bangkit untuk kita karena kita itu hidup di dalam dosa, tapi kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, dengan kematian, kebangkitan, dan hidup baru yang Tuhan kasih, Tuhan minta untuk kita mencintai apa yang Tuhan cinta. Gitu. Nah, terus kita bisa bawa anak-anak juga sampai ke sini, sampai ke salib, mengingat kembali salib. Atau mengingat kembali Kristus adalah teladan kita. Jadi untuk melihat hidup baru itu, kita melihat hidup Kristus. Bagaimana kita tahu hidup Kristus? Ya dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu kita bisa melihat pelayanan Kristus, waktu Kristus hidup, bagaimana ia mengasihi orang, berdoa, bagaimana Kristus menyatakan tentang kerajaan Allah, gitu ya, itu yang bisa kita sampaikan juga ke adik-adik. Dan lalu kita ke aplikasinya nih, ini lebih real dan anak-anak bebas untuk berpendapat atau bantu kita juga untuk menjawab ya. Nah, ini kita mau ngelihat lagi nih, kita mau ngecek hidup kita nih, masih hidup lama atau udah hidup baru ya kira-kira. Nah, kakak-kakak bisa pancing seperti itu. Hidup lama, nih ada yang mau bantu jawab nggak? Ini ngapain ya yang di warna kuning ini ya? Itu kayaknya lagi pada tidur, terus mamanya teriak-teriak tuh misalnya. Lalu ada yang jawab mungkin malas, bangunnya kesiangan. Nah, hidup lama yang males-malesan sekarang itu berarti kalau kita sudah dalam hidup yang baru, harusnya kita bangun tidur bersyukur, bersukacita, lebih bertanggung jawab. Lalu dilanjutkan dengan gambar-gambar yang berikutnya. Hidup lama, nih ada 2 orang, tunjuk-tunjuk, terus bisik-bisik, ini kayaknya lagi pada ngegosip nih, bisa juga tanya-tanya dengan anak-anak gitu ya. Siapa yang masih suka ngegosip? Wah, gawat nih, berarti kita sudah punya hidup baru, harusnya bukan ngegosip lagi, tapi misalnya menyemangati atau berteman dengan orang lain. Hidup lamanya kita main terus, nonton terus seharian, padahal Tuhan bilang kalau hidup baru itu adalah kita mencintai apa yang Tuhan cintai. Bagaimana kita tahu Tuhan mencintai apa? Tentu saja dari membaca merenungkan firman Tuhan. Gitu. Hidup lama kita bodoh amat atau misalnya ngomong kata-kata yang tidak menjadi berkat untuk orang lain. Nah, sekarang kita hidupnya menyemangati orang lain atau juga taat dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru. Ada juga misalnya dulu kalau misalnya hidup yang lama kita ada teman yang minta tolong, kita biarkan saja, acuhkan, bodo amat, aku nggak peduli. Tapi sekarang hidup baru justru kita harus menolong sesama. Seperti itu. Dan kakak-kakak bisa menambahkan contoh-contoh lain juga. Sampai di kesimpulannya, nah ini mungkin bisa sharing juga dari kakak-kakak pribadi, baru setelah itu dipancing nih ke adik-adiknya. Hari ini kita belajar sama-sama nih adik-adik. Kita mau ganti kataku di situ coba ganti jadi nama kita masing-masing, misalnya seperti itu. Kakak mulai duluan ya. Hari ini Kak Vinda belajar kebangkitan Yesus membarui hidupku dalam, lalu kita bisa kasih contoh kakak-kakak. Jadi contoh kebangkitan Yesus membaharui hidup Kak Vinda dalam bekerja dengan tidak mengeluh, gitu ya, bekerja dengan penuh ucapan syukur, misalnya seperti itu. Itu tanda hidup baru. Nah, gimana kalau adik-adik, misalnya tunjuk satu nama, minta satu laki-laki, minta satu anak perempuan, atau kalau misalnya jumlah kelasnya, jumlah anak-anak, adik-adik di dalam kelas itu sedikit, bisa ditanyakan satu persatu, sesuai dengan urutan partisipan yang hadir, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini kesimpulannya sama-sama. Hari ini kita belajar, jadi kebangkitan Kristus memberikan hidup baru itu dekat sekali dengan kita, dengan anak-anak. Kebangkitan Yesus membaharui hidupku dalam hal apa, gitu ya. Jadi lebih aplikatif kepada anak-anak. Lalu bisa ditutup nanti oleh kakak-kakak dengan misalnya mengambil satu ayat yang menjadi nats pembacaan dari Yohanes misalnya atau dari ayat lain yang support dengan kebangkitan Kristus yang memberikan hidup baru untuk kita. Bisa juga dihafalkan bersama atau kita bisa tutup dengan satu lagu. Saya persiapkan satu lagu judulnya Totally Transform. Nanti bisa dicek oleh kakak-kakak, saya akan attach juga link YouTube-nya. Kita mau dengar sama-sama, satu putaran aja nanti saya putarkan di sini ya. Do
Oke, nanti kakak-kakak bisa juga menutup kembali yang memberikan perubahan itu adalah Kristus sendiri. Jadi kita minta terus Tuhan untuk mengubahkan kita hari demi hari supaya semakin serupa dengan Kristus. Nah, kakak-kakak boleh menambahkan itu di kesimpulannya, lalu boleh ditutup dengan berdoa bersama gitu ya, kebangkitan Kristus mengubahkan setiap kita, kakak-kakak dan adik-adik untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak Kristus. Seperti itu. Semoga menginspirasi dan membantu kakak-kakak dalam persiapan pelayanannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Vinda sudah berbagi ide di kelas besar. Seluruh kelas sudah kita sama-sama bahas ide-ide untuk menyampaikan pesan Paskah ini. Inilah seluruh rangkaian acara kita di episode kali ini, persiapan guru sekolah minggu. Selamat kakak-kakak mengolah semua apa yang kita sudah sama-sama temukan di setiap kelas, dan semoga ini boleh memberikan kita kesempatan untuk memberikan yang terbaik di hari Paskah kepada adik-adik. Kita akan tutup ya kakak-kakak di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga saat ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri, dan biarlah setiap apa yang akan kami kelola dan kembangkan menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, membawa adik-adik mengenal firman Tuhan. Kami siap untuk melayani dengan lebih baik. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kakak-kakak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.